Puji nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Amin, luar biasa. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu telah Kau berikan kepada kami ya Yesus. Tuhan, sebentar lagi ya Bapa kami memulai ibadah kami. Tuhan, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita pujikan pujian bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia selalu mengganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Para papa papa papa. Amin, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian Hosana. Let our King be lifted
Siapkan hati kami, pikiran kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita pelajari firman Tuhan supaya kita terus menerima berkat firman-Nya. Mohon Roh Kudus pimpin, dekati dan lindungi, mengajar kepada kami supaya kami mengerti akan firman. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima berkat firman-Mu. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara pada kita tentang iman. Iman yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari,
di satu sisi kita mengambil pelajaran dari murid-murid Tuhan Yesus, yaitu murid-murid Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus jadi murid inti, baik yang 12 murid maupun wanita-wanita yang mengiringi pelayanan Tuhan Yesus. Dan pada suatu saat Tuhan Yesus juga berkata pada murid-muridnya di Lukas 18 ayat 8b, akan tetapi jikalau Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini berhubungan dengan pengalaman dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yaitu ada di dalam Lukas 24 mulai ayat 5 bisa dibaca, yaitu pada pagi-pagi hari benar, yaitu setelah Sabat, Sabtu pada minggunya, murid-muridnya perempuan datang ke kubur Tuhan Yesus dan didapatinya kubur itu kosong. Dan 2 orang malaikat berdiri di situ dan berkata, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka wanita-wanita ini akan perkataan ayat selanjutnya disebutkan wanita-wanita yang diberitahu oleh malaikat itu dan teringat akan perkataan Tuhan Yesus, lalu pergi kepada murid-muridnya, kemudian bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi bagi murid-murid yang 12 ini, perkataan-perkataan wanita itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kemudian ayat 12, sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ini yang kejadian pada saat Tuhan Yesus bangkit, tapi murid-muridnya lupa akan perkataan Tuhan Yesus. Sampai 5 kali Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan, mulai dari Matius 16, Matius 17, Matius 19, Matius 25, sampai yang kelima itu di Matius 26. Intinya pemberitaan Tuhan Yesus bahwa ia akan ditangkap oleh ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama, kemudian dibunuh, disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian pada Matius 26 di sana dilengkapi dengan aku akan mendahului kamu ke Galilea. Tapi 5 perkataan Tuhan Yesus ini seakan-akan lupa atau bimbang. Kok Tuhan Yesus bangkit? Padahal dalam pelayanan yang mengikuti Tuhan Yesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus, murid-murid ini tahu bahwa Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati. Lazarus mati 4 hari dibangkitkan. Anak janda Nain juga yang mati dibangkitkan. Tapi mereka meragukan, bimbang dan tidak percaya. Termasuk Petrus yang berapi-api. Inilah yang Tuhan Yesus ingatkan pada saat ini melalui Rasul Paulus di dalam Roma 1 ayat 17. Orang benar harus hidup dengan iman. Dan di dalam Roma 14 ayat 23,
tanpa iman segala sesuatu adalah dosa. Karena janji-janji Tuhan akan digenapi ketika kita memakai iman kita. Dan 11 mulai ayat 1, dasar dari sesuatu yang kita harapkan ke depannya kita tidak tahu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Makanya iman tidak bisa diresapi atau dibuktikan dengan panca indera. Melihat, kemudian mendengar, perasaan, tapi di luar panca indera yang harus kita gunakan, yaitu iman. Dan ketika kita menggunakan iman, Dia pasti menggenapi janji-janjinya. Jangan sampai kita ditegur seperti Thomas. Di Yohanes 20, saudara bisa baca bahwa Thomas berkata, kalau aku belum mencucukkan jariku pada lubang bekas pakunya, aku tidak percaya. Artinya dia kalau tidak melihat sendiri, padahal dia murid yang juga mengikuti pelayanan Tuhan Yesus. Tapi kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri pada Thomas yang tadi dia berkata ketika Tuhan Yesus Thomas tidak ada di tempat tersebut. Kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri pada Thomas dan kawan-kawannya dan berkata pada Thomas, Thomas, sekarang ini cucukkan jarimu pada bekas paku ini dan percayalah. Kemudian Thomas langsung, ya Allahku, ya Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus menegur Thomas, sekarang percayalah, tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya tidak dengan panca indera, tapi dengan iman di luar panca indera. Dan janji-janji firman Tuhan itu semua digenapi kalau kita terima dengan iman. Contohnya di Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Yang tidak takut mengaku anak Tuhan tapi sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya tentunya beda janji Tuhan digenapi. Di Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Kalau tidak mengasihi Tuhan Yesus, berarti hanya mau berkatnya saja, tapi pikul salibnya ini yang tidak mau. Pikul salib itu menyalibkan segala keinginan daging dan hawa nafsunya yang berakibat dosa. Karena itu mari kita gerakkan dengan iman. Kita gerakkan dengan iman, kita menjalankan firman-Nya, maka janji-janjinya digenapi. Dia tidak pernah lalai. Ibrani 13 mulai ayat 5 di sana mengatakan, Ia tidak membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Memberi penguatan iman ini, yaitu Tuhan Yesus berkata di dalam melalui Rasul Paulus Ibrani 13 mulai ayat 5, Aku tidak pernah membiarkan engkau dan tidak pernah meninggalkan engkau. Allah adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang bisa dilakukan manusia terhadapku? Tuhan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Inilah kita hidup dengan iman, bukan dengan panca indera kita. Dan iman itu diuji ketika kita mengalami masalah, dan ketika kita terus hanya memandang Tuhan Yesus, fokus pertolongannya, perlindungannya, senantiasa penghiburannya Roh Kudus, maka Dia pasti pertolongannya tidak pernah terlambat. Inilah yang harus kita lakukan. Kita hidup dengan iman, percaya hanya pada Tuhan Yesus saja, bukan pada ilah-ilah lain atau yang disebutkan orang bisa menolong, tapi bukan Tuhan Yesus. Hanya pada Tuhan Yesus saja kita hidup dengan iman, melakukan firman-Nya, kewajiban kita, maka janji-janji firman-Nya akan digenapi. Mujizat terjadi di sepanjang hidup kita. Bagi mereka yang menghadapi masalah, jalanlah dengan iman. Jangan menoleh ke kanan ke kiri pada ilah-ilah lain, tapi terus fokus pada Tuhan Yesus. Dia akan menolong, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, tapi pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga,
dalam nama Tuhan Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami ucap syukur atas berkat firman-Mu Tuhan, sehingga memberi pada kami penguatan, iman, supaya kami hidup dengan iman, sehingga menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara yang saat ini dalam keadaan kepanikan karena wabah virus corona di seluruh dunia termasuk Indonesia. Mohon Tuhan Yesus sendiri memberikan petunjuk hikmat akal budi pada pemimpin negara kami supaya bisa mengatasi dengan arif dan senantiasa dengan petunjuk Tuhan akan terjadi penurunan dan bahkan kesembuhan atau tidak terjadi lagi wabah dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan. Demikian juga anak-anak Tuhan, supaya Tuhan gerakkan untuk berdoa syafaat, karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga, dan Tuhan akan mendengar, menjawab dengan luar biasa dari doa anak-anak Tuhan ini. Supaya jangan pasif, kita terus berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Demikian juga yang anak-anak Tuhan yang juga dalam keadaan sekolah, kerja yang saat ini mengalami agak sepi atau belajar di rumah, ada bosannya. Roh Kudus bimbing, belajari, ajar pada mereka, diberi hikmat budi kelitian, sehingga dalam langkah hidupnya senantiasa Tuhan pimpin, berkati dan lindungi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.